Wabarakatuh, berjumpa lagi di pembelajaran daring kelas 10 produksi film. Nah, kali ini kita akan membahas materi pertemuan kelima ini kita membahas materi tentang kompetensi dasar 3.5 yaitu menganalisis sejarah film masa sinema Rusia. Kita akan membahas 3 orang yang berperan dalam perkembangan film atau sinema Rusia, yaitu pertama Les Kolisov, kemudian ada Pudovkin maksud saya, kemudian Sergei Eisenstein. Nah, 3 orang ini sangat berperan dalam sinema Rusia. Kenapa? Karena mereka merupakan sutradara pertama awal yang kemudian merealisasikan film-film propaganda di Rusia. Pada saat itu Rusia masih dalam suasana komunisme. Jadi film-filmnya tidak terlepas dari propaganda komunisme karena dipimpin waktu itu oleh Lenin. Dan kemudian Rusia ini disebut sebagai awal munculnya sinema propaganda karena kemudian sinema propaganda ini pada Perang Dunia Kedua banyak digunakan uh, di negara-negara lain sebagai propaganda, film propaganda mereka sendiri oleh sekutu. Bahkan di Indonesia dulu Jepang membuat film-film propaganda ini dengan melibatkan Soekarno dan Hatta kalau nggak salah. Saya pernah nonton kemarin di YouTube, kapan hari di YouTube itu menggunakan propaganda sebagai Jepang ini sebagai pembebas Asia. Jadi menggunakan tokoh Soekarno dan Hatta sebagai propaganda bagi rakyat Indonesia. Jadi banyak video-video yang dibuat, film-film yang dibuat untuk propaganda. Nah, ini munculnya dari mana? Dari sinema Rusia, karena sinema Rusia merupakan awal bagaimana munculnya film propaganda. Dan lebih lagi ini tekniknya lagi teknik montase. Jadi menggunakan simbol-simbol ya. Montase. Kalau kemarin saya ceritakan kalian kan kita pengambilan gambar pakai rumusnya Einstein, berurutan MC kuadrat, shot besar dulu, shot kecil, kemudian shot kecil lagi. Kalau ini kita loncat-loncat, kita montase, kita menggunakan simbol-simbol. Simbol-simbol apa ya? Kalau kita bisa jelaskan secara awam ini, kita menggunakan penggambaran yang seperti itu, seperti menggunakan orang lagi bunuh diri, tidak diambil orang bunuh dirinya langsung loncat, tapi kita ambilkan ada pembandingan, ada boneka yang jatuh kemudian jatuh di bawah brak. Nah itu kemudian sama seperti orangnya ketika orang itu loncat dari atas atas gedung. Nah itulah di simbol-simbol. Mungkin ini lebih ke semiotika ya, tapi anak SMP tidak perlu belajar semiotika ini karena terlalu berat menurut saya. Karena di situ ada petanda dan penanda. Nah kita langsung saja di di sejarah film. Ini pertama, ini ada presentasi yang kedua, yaitu film munculnya Rusia pada tahun. Film pertama di Rusia muncul 896 dan kurun waktu 10 tahun berjalan masyarakat terhadap sinema. Kemudian muncul yaitu Igor Beover menjadi sutradara pertama Rusia. Ini tidak kita bahas tentang Evgeny Beover ya, tapi kita akan bahas tentang Pudovkin, kemudian Vesov Pudovkin, Sergei Eisenstein. Nah, 2 orang ini termasuk filmnya yang sangat dikenang propagandanya sampai sekarang yaitu Battleship of Potemkin. Ini paling ingat saya buat Battleship of Potemkin, ini luar biasa sekali ini. Propaganda dengan teknik montase. Nah, kemudian pada Rusia tahun abad 19 ini pada saat itu kan banyak kaum borjuis ya. Jadi film itu masih menggambarkan tentang kemewahan para kaum borjuis pada saat itu sebelum ke propagandanya itu borjuis. Jadi disebut juga banyak menggambarkan film tentang kaum borjuis, tentang kemewahan. Maka itu disebut muncullah sinema sar dulu. Sinema sar. Sar kalau di Rusia sar ya. Nah, itu. Kemudian ini pada tahun 1920-an film-film masa ini tidak terlepas dari komunisme seperti yang saya sampaikan tadi. Tahun 20 awal 20-an Rusia dipimpin oleh Lenin. Jadi tidak terlepas dari komunisme. Yang tokohnya di sini karya Lakov Porstanov nih. Merupakan satu film dengan biaya besar pada saat itu yang disebut sebagai film propaganda komunis tahun 1920-an. Mungkin kamu belajar sejarah, kamu akan mengenal siapa itu Lenin. Lenin pemimpin Rusia, pemimpin besar Rusia tahun 1920-an, awal dekade 1900-an, 1920 sampai 30-an kalau tidak salah. Dan kemudian yang ketiga, nah ini dia, kamu bisa lihat posternya yang saya sampaikan tadi, Battleship of Potemkin karyanya Sergei Eisenstein. Battleship of Potemkin ini.
Ini bercerita tentang apa ya? Tentang komunisme jelas, dan menggunakan teknik pada saat itu. Ini mungkin bisa kalian lihat blog dengan teknik montase. Jadi teknik montase, munculnya teknik montase pada saat film Battleship Potemkin ini oleh Sergei Eisenstein ini sudah mulai nih. Nah, ini tahun 1925. Jadi, kenapa kita berbicara tentang film ini, film propaganda, kalian harus mengenal sejarah film, karena kalian bisa mengetahui bagaimana sih kemudian muncul aliran-aliran film sekarang. Oh, ada propaganda, kemudian dari mana munculnya visual effect, siapa mempelopori. Jadi dengan mudah kita bisa mengidentifikasi, karena jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Kita belajar film, belajar juga belajar sejarahnya. Kita belajar apapun, kita belajar sejarahnya, jangan pernah melupakan sejarahnya itu. Dan ini sejarah dari film propaganda adalah sejarahnya dari sinema Rusia, yaitu termasuk dari karya-karyanya Einstein, Sergei Einstein, kemudian filsuf Budovkin, dan ini termasuk dari karyanya uh, Budovkin tadi sudah ya, Battleship Potemkin, Budovkin, Einstein. Kemudian yang satunya tadi karyanya ini, Lakov Porsanov. Oke. Kemudian ini tadi ada satu lagi karyanya Ivan Grozny. Judul kalau di bahasa Indonesia kan filmnya ini namanya Ivan the Terrible. Ivan the Terrible, tapi gambarnya ini, tulisannya ini Ivan the Terrible. Ini setelah Perang Dunia Kedua, sinema Rusia mulai mengenal adanya film berwarna. Nah, ini film berwarna mulai pada saat pembuatan film Ivan the Terrible yang dibuat oleh Ivan Grozny dengan teknik coloring pertama, sebagai film pertama berwarna pertama Rusia. Ivan the Terrible, karyanya Ivan Grozny. Karena dulu didominasi film-film di Rusia itu didominasi film-film sutradara laki-laki semua. Nah, kemudian pada akhirnya mulai muncul nih sutradara-sutradara perempuan dari sinema Rusia. Siapa saja nanti kita bisa akan lihat. Sutradara perempuan ini, kebangkitan sutradara perempuan yang terjadi pada era ini tahun 2000, Dahlia ini 2000-an ya. Skizo ini salah satu filmnya. Kemudian karya Yelena Nikolaevna. Nah, ini sutradara-sutradara Rusia. Masih banyak materi yang sebenarnya ini saya rangkup karena begitu panjang, jadi kita hanya harus mengenal dulu sejarahnya minimal dari 3 orang tersebut, dari Budovkin, Sergei Eisenstein tadi itu. Jadi bagaimana teknik montase itu dimunculkan pada film propaganda karyanya mereka. Teknik montase apa tadi, saya penggambarannya tadi. Kalau kemarin saya pernah sampaikan, kalau kita ngambil gambar harus berurutan dari A, B, C, dari shot besar, shot kecil-kecil, atau kita ngambil si A ngomong ya diambil dari B, atau si B ngomong diambil dari A, over shot atau crossing ya. Nah, itu kalau di sinema Rusia ini lebih ke montase. Jadi nah ini saya, kalau ini pembuatan saudara perempuan, nah kita ke Pudovkin sekarang. Pudovkin pada masa itu Uni Soviet muncul, berkembang salah satu aliran bernama konstruksivisme. Nah, konstruksivisme ini adalah yang kemudian dikembangkan, yang digunakan oleh Pudovkin, karena dibangun oleh Pudovkin dengan mengadakan eksperimen. Eksperimennya apa? Menurut Pudovkin, sebuah film itu harusnya melibatkan emosi penonton. Artinya saat menonton film, penonton tidak berhenti mendapatkan informasi dan emosinya juga dibangun. Nah, ini tadi dengan teknik montase akhirnya dia dibangun oleh Pudovkin ini. Emosi yang dibangun untuk menciptakan sebuah film propaganda. Nah, apa itu montasenya? Nah, kalau menurut Pudovkin, montasenya seperti ini. Sebuah contoh, ini contoh aja ya. Contoh, dan editingnya bisa disebut sebagai constructive editing. Nah, teknik montase oleh Pudovkin ini. Pertama nih, contoh nih ya. Kamu meskipun belum mengenal shot, tapi setidaknya kamu mengenal teknik montase, perbedaan dengan continuity editing gitu. Ketika memberikan contoh, seseorang melompat dari gedung. Pembuatan adegan ini bertujuan agar penonton dapat merasakan kengeriannya. Kalau di bahasa Indonesia dia apa? Di hiperbola mungkin ya. Jadi shotnya di hiperbola. Dengan dekupasenya, nah ini kamu tidak lupakan dekupase, pemecahan shot. Satu scene dipecah menjadi beberapa shot. Ibu pergi ke pasar. Jadi ada beberapa shot. Ibu pergi ke pasar, lihat pasarnya. Kemudian ibu membawa keranjang. Kemudian ibu turun di depan pasar. Kemudian ibu membeli, tangannya ngambil belanjaan. Nah, itu ibu pergi ke pasar.
Jadi dipecah lagi, dekupase, ingat dekupase, lihat materi saya sebelumnya, jangan lupa dekupase, montase sekarang, dan continuity editing, constructive editing, dan sebagainya, nanti banyak. Ini memang agak sedikit berat ya, cuman kalian harus memahami secara umum saja, karena kalian tidak perlu belajar semiotika, petanda dan penanda. Apa itu semiotika? Tidak perlu. Filsafat film juga tidak perlu. Kita hanya belajar dasar saja, pengetahuan dasar sejarah film saja. Nah, di sini contohnya, tadi kan orang melompat dari atas gedung. Kengeriannya itu dihiperbola dengan si Pudovkin ini, dengan cara dekupase, montasenya apa saja sini. Extreme long shot, pulan di pinggir atap gedung. Extreme long shot berarti shot besar dia. Kelihatan si pulannya itu sepertiga dari layar, jadi kecil. Berbeda dengan berbeda dengan stop long shot, kelihatan dari atas kepala sampai kaki. Kalau extreme long shot kelihatan agak kecil, lebih kecil di layar TV. Kemudian close up kakinya. Nah, kemudian langsung close up kakinya. Kakinya mau lompat enggak, kelihatan sekali. Kemudian kelihatan wajahnya berkeringat. Kayak ketakut kemudian enggak. Ini sudah muncul ini kan suspense buat kalian. Suspense itu apa ya? Kita berdebar-debar, kita merasa wah, aduh ini mau loncat enggak, tuh jangan loncat. Jadi kita merasa merasa berdebar-debar, kita merasa suspense kita itu benar-benar ikut dalam film itu, informasinya benar-benar didapatkan, kedebar apa namanya, ke suspense-nya itu benar-benar didapatkan oleh penonton dengan pemecahan dekupase shot yang seperti ini. Kemudian extreme long shot, pengganti pulan dijatuhkan. Nah, ini bukannya pulannya loncat, tapi boneka yang dijatuhkan. Jadi simbolisasi, simbol. Jadi untuk merepresentasikan si pulan, boneka yang jatuhkan. Perbandingan ya, jadi pembanding. Jadi boneka yang jatuhkan, kemudian full shot pulan. Nah, kemudian shot selanjutnya si pulan sudah terkapar di bawah di jalan. Nah, tadi itu penggunaan ini. Nah, boneka. Jadi tidak harus musim bulan kemudian yang dari atas terjun ke bawah, tapi digunakan pembanding, boneka pengganti bulan dijatuhkan. Nah, menurut Pudovkin, setiap shot yang dibuat diproduksi dimanapun, yang penting adalah konstruksi gambarnya. Ya, menurut Pudovkin ini konstruksi gambarnya yang dipentingkan. Konstruksi ininya tadi, mau montase, mau continuity editing, yang penting itu memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, seinformatifnya kepada penonton. Olah kayak itu akhirnya muncul apa namanya, istilah disebut constructive editing ini. Ini menurut Pudovkin, constructive editing. Nah, ini baru lagi dekupase, kalian mengenal lagi ya. Nah, kesimpulannya apa yang bisa ditarik? 3 orang tadi, sejarah dari sinema Rusia, propaganda, kemudian munculnya teknik montase, kemudian munculnya constructive editing. Apa tadi tahu montase sama constructive editing yang menurut, terus kemudian munculnya aliran konstruktivisme yang dibuat oleh Pudovkin. Jadi tadi menggunakan simbol-simbol tadi sudah saya contohkan, ini dibaca lagi bagaimana seorang bulan jatuh ke bawah tapi tidak digantikan dengan sebuah boneka. Ya, kemudian shotnya selanjutnya baru si bulan terkapar. Ini simbolisasi ini. Nah, itu saja, agak sedikit berat tapi mudah dipahami menurut saya. Jadi tinggal kalian bagaimana nanti kalau diulangan teknik montase, konstruksi editing, aliran konstruktivisme, kemudian montase, dekupase tadi itu kalian ingat-ingat dengan penyampaian saya tadi dengan mudah. Mana yang bisa ditangkap mudahnya? Montase itu seperti ini, untuk editing seperti ini. Nah, kita akan bertemu lagi di pembelajaran kompetensi dasar 3.6 di selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap belajar, tetap semangat, dikerjakan tugas-tugasnya sementara yang di sini untuk yang sejarah film 3.5 belum ada, tapi tolong tugas sebelumnya dikerjakan, dikumpulkan karena nilai akan kami upload. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.